Halo, assalamualaikum. Jujur ya, sajane aku iki yo grogi ngono kan kayak konten iki. Cuman karena pengen berbagi lebih kayak komunitas Cakbis iki, maka akhirnya kini mencoba membuat satu ide konten. Jadi kan berawal teko keresahan bahwa alhamdulillah Cakbis iki dari hampir setahun berjalan itu secara respon, secara respect cukup bisa didukung dari beberapa banyak teman. Dan salah satunya adalah anggotanya terus bertambah. Seiring bertambahnya anggota, seiring bertambahnya kegiatan kita, kan saya mohon izin mewakili teman-teman Cakbis, bukan pemilik Cakbis, tapi mewakili teman-teman Cakbis ingin mencoba memberikan sebuah manfaat lebih terhadap komunitas ini. Salah satunya adalah kita ingin mengembangkan komunitas Cakbis ini bisa lebih luas lagi dan bisa bermanfaat. Ya kan? Selama ini Cakbis itu ada dua kegiatan. Kita menyebutnya cangkruk ya kan. Ada cangkruk besar, ada yang namanya cangkruk kecil. Nah, biasanya kalau cangkruk besar kita mengundang beberapa teman-teman yang dia itu memang pengalaman kompeten di bidang tersebut. Lalu kemudian bercerita tentang bagaimana kompetensinya. Berikutnya ada namanya cangkruan kecil, ya namanya pebisnis, namanya wirausaha, pasti banyak dinamika. Terkadang kita cuma butuh cerita, ruang, butuh waktu untuk saling bertukar pikiran. Namun seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa seringkali dalam seorang pengusaha itu yang dilihat hanya titik suksesnya saja, yang dilihat itu cuma enak etok, tapi gak ngerti di balik proses usaha sing wis tadi iku sing wis sukses ono proses sing berdarah-darah, ono proses sing iku dilalui yo gak gampang, gak cuma sekedar ujuk-ujuk sedina rong dina mari ngono tadi, tapi ono perjuangan di balik itu. Lah kadang tidak semua orang mengerti, tidak semua orang bisa memahami prosesnya itu bagaimana. Nah, di konten ini kita menyebutnya saling respect ya. Kita ingin memberikan banyak ruang ke teman-teman siapapun itu, baik pengusaha yang pemula, pengusaha yang sudah dalam tanda kutip berhasil, ataupun profesi lainnya. Kita ingin memberikan banyak ruang di sini. Untuk apa? Untuk bercerita tentang prosesnya. Dengan harapan dari cerita itu kita bisa saling respect, kita bisa saling support untuk lebih memberikan manfaat lagi. Nah kebetulan, bukan kebetulan sih, memang saya ada direncanakan ya. Jadi ada salah satu temen guru, dosen bagi saya pribadi gitu kan, yang mau pertama kali berbagi cerita bagaimana proses dia. Siapakah dia? Nah, halo Rek, lanjut ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu, ya kalau saya menyebutnya kakak ya, sekaligus guru saya. Kakak. Namanya adalah siapa Mbak? Herma. Oh, namanya Mbak Herma. Itu nama pertama. Itu nama pertama. Nanti ada nama kedua, nama ketiga, nama keempat. Oh, iya. Nah, halo Mbak. Gimana kabarnya? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya tambah slim ya. Ya mulai rutin. Rutin gym. Iya banyak olahraga ya supaya bisa hidup lebih lama dikit lah kan. Mbak, ini kebetulan kita di Loji Besar Mbak. Kita ngobrol, kita cari tempat di sini. Coba-coba. Kemarin kan sama tim media ya mau buat konten saling respect. Mau nyari tempat enaknya di mana ya, dan singgah sini, ketemunya ternyata di sini. Jadi di Loji ini katanya sih Mbak ya ada satu cerita tersendiri, cerita perjuangan. Nah ini kan backgroundnya foto-foto Surabaya zaman dulu ya. Ya mungkin bisa jadi inspirasi, ini kan, jadi pengawal. Ya orang Surabaya, Cakbis juga lahir di Surabaya, bisa menjadi manfaat buat lainnya. Mbak ngomong-ngomongin tentang kabar ya, ini sekarang kok mulai update sosmed ya? Mulai buat konten gitu ya? Benar. Bener ya? Benar. Itu apa ya? Coba-coba berhadiah. Enggak sih, penasaran. Mulai penasaran aja. Penasaran sama dunia sosial media. Sebenarnya gimana sih sosial media, kan sekarang kan banyak kok sosial media ini
membawa cuan kan begitu kan. Betul. Mama kan kalau udah denger cuan itu rasanya kayak pengen masuk gitu. Oke. Gitu. Jadi penasaran, pengen tahu Instagram tuh kayak gimana, pengen belajar lagi, ngulik lagi. Walaupun sebenarnya dunia sosial media itu dunia yang dari dulu nggak pernah aku sukai sama sekali. Nggak suka ya? Nggak Kenapa, suka. Mbak? Iya, dulu tuh kayak memandang orang banyak aktif di sosmed tuh kayak orang nganggur gitu. Kayak orang sering scroll. kurang kerjaan, sering scroll, terus kayak nggak ada kerjaan aja kan gitu kan, posting, komen, nah itu kayak gitu. Nah itu dulu saya punya pandangan begitu. Cuman selama kelamaan saya pelajari kok kayaknya ya ada motif, ada kepentingan tertentu orang itu posting memang ada tujuannya, tidak hanya sekedar hanya cuman untuk menghabiskan waktu, hanya untuk main-main, tapi ternyata ya ada tujuan-tujuan lain. Akhirnya kan dari situ saya belajar, oh iya ya ada yang tujuannya edukasi, ada yang tujuannya sharing, ada yang tujuannya itu memang bisnis murni begitu kan. Ya udah dari situ saya coba ngulik-ngulik gimana sih asiknya sosial media gitu. Nyoba. Sebelum saya tanya tentang cara nguliknya, saya cuma tahu sebelumnya nama akunnya bukan Satya Aranta ya. Kalau nggak salah dulu namanya apa, Mbak? Erma Struggle. Struggle. Nama-nama. Itu Erma Struggle itu emang nama yang tak buat pertama kali bikin sosial media. Buat akun, namanya Erma Struggle. Jadi pikiran apa, Mbak, mau bikin struggle? Ya struggling ya kan ya, bahwa ya kita memang hidup itu kan struggling terus gitu akhirnya ya, berjuang terus lah tanpa henti lah intinya kan begitu. Jadi ya di situ saya dulu bikinnya Erma Struggling, cuman terakhir mencoba merubah jadi Satya Aranta karena ya sebenarnya saya itu punya sebelumnya kan ya nulis itu pakai nama penanya itu Satya Aranta. Oh, nama pena berarti. Nama penanya Satya Aranta. Cuman kayaknya aku pengen nyoba sih, tak coba ganti kan ya. Saya edit Satya Aranta. Oh, itu bukan nama anak, Mbak ya, bukan? Bukan, Satya itu namaku, Erma para Satya. Satya itu namaku. Aranta tak gabungin, ada Ara. Entah, sebenarnya kalau aku di rumah panggilannya Sinta. Nggak ada orang tahu namaku tuh Erma. Sinta. Rama Sinta. Jadi Erma para Satya dia Sinta. Kalau di rumah dipanggil Sinta, kalau di sekolah di kampus dipanggilnya Erma. Di luar kebanyakan ya komunitas manggilnya ya Erma. Tapi kalau di rumah, kalau sampai nyari rumahku cari namanya Erma nggak ada yang tahu. Sinta malah. Taunya Sinta. Panggilan rumah kecil ya. Baru tahu saya. Nah, sebelum ngomongin itu ya, kemarin kan kita sempat juga buat konten di akun Capis. Nah, itu saya sempat salah. Waktu itu kan saya tanya ke Mbak Erma, tak pikir samanya itu asli orang Surabaya. Nyel. Jujur kalau aku diri Mbak, Surabaya nyel. Surabaya ya distrik Meksiko lah. Menang kampungku udah paspor sih. Sampai waktu itu kan bukan Surabaya, Jambi ya kalau nggak salah ya. Jambi, tepatnya Tanjung Jabung, Jambi. Tanjung Jabung. Lahir di Jambi, cuman memang ayah saya itu memang orang Surabaya asli, keluarganya Surabaya. Ibu saya itu sebenarnya orang Cilacap, tapi transmigrasi ke Jambi. Zamannya dulu Pak Harto ada transmigrasi besar-besaran, kakek pindah ke sana, ibu saya di sana dari kecil, ya udah. Bapak itu lulusan STEMBA juga, kimia industri, kerja di sana. Ketemulah sama ibu, jadi saya. Gitu. Jadi ya saya lahirnya di Jambi. Kesininya itu usia 7 tahun. Anak saya sekarang SD kelas 1. Gitu, SD kelas 1. Jadi di sana kelas 1 masih berapa bulan, terus dibawa ayah ya ke sini. Ke Surabaya sampai sekarang. Saya bisa ngomong Jambi mana gue? Ya kadang kalau ditelepon sama saudara dari Jambi ya tahu misalnya, walaupun kadang dia nggak tahu, kadang ada apa, kemana, gimana kabarnya sehat, nah itu kan gitu-gitu ya. Logat agak Minang Melayu gitu kan. Iya kabaru. Namanya gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Ini kita harus pesan makan sama minuman dulu, Mbak. Ya, okay.
So nanti yang lihat juga bakalan minum kok. Yang lihat video ini. Oke, silakan Mas Yogi. Mau pesan apa? Kopi? Oke.